Halo guys, di sini Mimin akan membahas spoiler alur cerita Battle Through the Heavens Season 5 versi novel. Mohon maaf jika ada beberapa yang berbeda karena ini masih dalam versi novel. Oke, langsung ke ceritanya Nyala api saja. coklat keabu-abuan tetap tergantung di atas kepala Xiaoyan. Itu tampak seperti matahari keabu-abuan yang berulang kali memancarkan suhu tinggi yang menakutkan yang menyebabkan udara berubah. Suhu semacam ini sudah sangat dekat dengan api inti teratai hijau yang diperoleh Xiaoyan saat itu. Tentu saja, nyala api ini dekat dengannya. Api surgawi adalah hal yang benar-benar unik di dunia ini, tidak ada yang bisa menirunya. Poin ini adalah sesuatu yang Xiaoyan sadari dengan jelas di dalam hatinya. Meskipun yang disebut skill pencipta api ini misterius, itu jauh dari tingkat kemampuan untuk menciptakan api surgawi. Yang terbaik itu hanya bisa mencapai sesuatu yang sangat dekat dengan api surgawi. Selalu dan selamanya itu tidak akan pernah bisa melampaui nanti. Meskipun Xiaoyan berpikir seperti ini, Fang Yan dan dua tetua dari lembah api iblis jelas tidak berpikir dengan cara yang sama. Mereka dipenuhi dengan keyakinan yang besar oleh nyala api coklat keabu-abuan yang terbentuk dari penggabungan doki dari tubuh mereka. Selama tahun-tahun ini, api surgawi palsu yang mereka bentuk telah menyebabkan cukup banyak lawan binasa di tangan mereka. Orang-orang ini termasuk beberapa ahli puncak dalam wilayah sudut hitam. Api coklat keabu-abuan itu melingkar dan perlahan naik. Itu tiba-tiba terbagi menjadi 3 kelompok di tengah tawa dingin Fang Yan. Setelah itu mereka terbang keluar dan memasuki tubuh ketiga tetua. Aura yang menyebar dari permukaan kelompok Fang Yan tiba-tiba berubah menjadi lebih liar dan lebih ganas saat api coklat keabu-abuan memasuki tubuh mereka. Gelombang angin bertekanan panas bergabung bersama dan menyapu Xiaoyan seperti air banjir. Pakaian Xiaoyan berkibar tanpa henti saat dia berdiri di dalam tekanan. Namun, ekspresinya tidak banyak berubah. Tatapannya menyapu mereka bertiga sebelum dia tiba-tiba tertawa. Kalian bertiga, meskipun kamu telah bergabung dan membentuk api seperti itu, bukankah itu tampak seolah-olah kamu telah melukai diri sendiri bahkan sebelum kamu menyakiti orang lain? Fang Yan tertawa terbahak-bahak saat mendengar tawa Xiaoyan. Kepala Xiao benar-benar memiliki mata yang tajam. Setiap kali kita menggunakan skill pencipta api untuk menggabungkan dan membentuk api kehidupan ini, bagian dalam tubuh kita memang berakhir dengan luka bakar yang cukup banyak. Namun itu tidak banyak dianggap jika kita mampu merebut air liur transformasi tubuh bodhisattva. Jadi jenis api ini dinamai kalian api pengubah kehidupan oleh kalian semua. Skill pencipta api dari lembah api iblis memang unik. Namun dibandingkan dengan api surgawi yang sebenarnya, api yang mengubah hidup milikmu ini masih sedikit lebih rendah. Xiaoyan sedikit tersenyum. Tangannya perlahan-lahan bergerak dan membentuk segel di depannya sebelum tiba-tiba berhenti. Dia berteriak. 3 perubahan misterius api surgawi. Teriakan itu terdengar di dalam hati Xiaoyan saat nyala api berwarna zamrud melesat dari tubuhnya seperti gunung berapi. Itu bertahan di atas permukaan tubuhnya sejenak sebelum secara bertahap menarik ke dalam tubuhnya. Setelah nyala api berhenti, aura Xiaoyan tiba-tiba melonjak. Kekuatan sebenarnya dari Xiaoyan adalah Do Huang bintang 4, menambahkan ini ke kekuatan fisiknya yang jauh melebihi para ahli di levelnya. Metode Qi-nya dan peningkatan kekuatannya dari meminjam 3 perubahan misterius api surgawi. Dia mampu melawan seseorang di puncak kelas Do Huang tanpa menggunakan keterampilan Do. Tentu saja dia sedikit lebih lemah jika dibandingkan dengan Fang Yan yang ahli dengan setengah kaki di tingkat Do Zong. Aku sudah lama mendengar bahwa kepala Xiao memiliki api surgawi. Tolong tunjukkan kepada kami hari ini dan izinkan kami 3 orang tua untuk memperluas perspektif kami. Sekarang setelah kita memikirkannya, api yang mengubah hidup milik kita ini tidak pernah melawan api surgawi yang sebenarnya hari ini. Kami akan meminta nasihat dari kepala Xiao. Fang Yan dengan dingin tertawa. Wajahnya tidak mengungkapkan sedikit pun kejutan di wajah aura Xiaoyan yang melonjak jelas. Mereka sudah sadar bahwa Xiaoyan memiliki teknik rahasia yang bisa meningkatkan kekuatannya. Sudut mulut Xiaoyan perlahan terangkat menjadi busur licik saat mendengar ini. Jika mereka benar-benar ingin bertarung 3 lawan 1, dia sejujurnya harus mengeluarkan sedikit usaha. Namun, ketiga orang tua ini tidak memilih untuk menggunakan doki untuk bertarung. Sebaliknya mereka ingin menantang Xiaoyan dengan api surgawi. Ini tidak diragukan lagi menggunakan titik lemah mereka untuk menantang titik kuat orang lain. Tidak ada bedanya dengan berusaha mempersulit diri mereka sendiri.
Xiao Yan dengan lembut menjentikkan jarinya dan sekelompok api tergantung di tangannya. Kelompok api ini bukanlah warna batu giok zamrud. Sebaliknya itu adalah hijau pucat. Itu bukan Blaze Lotus Heart Flame, tapi api surgawi pertama dari Xiao Yan yang sudah lama tidak dia gunakan. Itu adalah api inti teratai hijau. Api surgawi ini adalah api pertama yang dimiliki Xiao Yan. Dia sangat akrab dengan cara mengendalikannya. Nyala api sedikit berbeda dari awan yang bergerak dan air yang mengalir di bawah kendalinya. Tidak ada perasaan asing sedikit pun padanya. Tatapan Xiao Yan melayang setelah dia menunjukkan api inti teratai hijau. Pada saat ini Suqian dan dokter peri kecil masing-masing ditunda oleh Han Feng dan Mo Tianxing. Keduanya telah turun ke pertempuran sengit. Di sisi lain, Moya dan Qisan secara bertahap naik ke udara untuk menuju ke Ziyan dengan niat buruk. Jelas, mereka berencana untuk bergandengan tangan dan menaklukkan Ziyan. Tatapan Xiao Yan menyapu Moya dan Qisan, menyebabkan matanya menyipit. Kilatan dingin yang tajam melintas di dalamnya. Dia tidak pernah menyangka kedua bajingan ini menjadi tidak bermoral untuk benar-benar menggertak seorang gadis kecil dengan angka. Ziyan mengalihkan pandangannya setelah sepertinya merasakan tatapan Xiao Yan. Kedua pasang mata terjerat satu sama lain sebelum yang pertama tersenyum manis. Sebuah suara yang jelas ditransmisikan ke telinga Xiao Yan. Tenang, aku bisa menangani dua orang ini. Tetap santai dan tangani ketiga orang tua yang tidak akan mati itu. Xiao Yan sedikit terkejut saat mendengar suara Ziyan. Melihat bahwa yang terakhir tidak mengungkapkan tampilan yang terlalu khawatir, Xiao Yan merasa jauh lebih santai. Bentuk asli Ziyan sangat misterius. Apalagi latar belakangnya juga tidak terlihat sederhana. Dia juga memiliki taktik yang tidak pernah ada habisnya. Meskipun dia hanya memasuki kelas Do Huang untuk waktu yang singkat, kekuatan bertarungnya cukup hebat. Meskipun Moya dan Qisan telah bergandengan tangan, bukanlah hal yang mudah untuk menghabisi Ziyan dalam waktu singkat. Kepala Xiao, sekarang bukan waktunya untuk mengalihkan perhatian. Fang Yan tertawa terbahak-bahak sementara tatapan Xiao Yan melihat ke segala arah. Segel di tangannya segera bergerak dan nyala api coklat keabu-abuan tiba-tiba berubah menjadi burung api berukuran setengah kaki. Burung api mengepakkan sayapnya saat paruh api tajamnya menyerang Xiao Yan dengan cara seperti kilat. Burung api berwarna coklat keabu-abuan terbang melintasi langit. Dalam sekejap mata itu muncul di tempat lebih dari 10 kaki dari Xiao Yan. Namun, sebelum bisa mengepakkan sayapnya lagi, jaring api berwarna hijau pucat dengan aneh terentang sebelum membungkus burung api berwarna coklat keabu-abuan itu. Mata Fang Yan berubah sedikit dingin setelah burung api itu dibungkus. Segel tangannya bergerak dan burung api itu dengan cepat mengembang seperti balon yang telah terisi udara. Api keabu-abuan berulang kali memanggang jaring api hijau pucat, memasaknya kemudian sampai menjadi sedikit ilusi. Xiao Yan mengeluarkan seruan lembut saat dia merasakan perubahan jaring api yang terbentuk dari api inti teratai hijau. Kilatan yang tidak biasa berkedip di matanya. Api surgawi palsu ini yang dibuat oleh 3 orang tim Fang Yan yang telah digunakan Dopi memang memiliki beberapa kualitas unik. Setidaknya, itu jauh lebih kuat dari api binatang. Namun api surgawi palsu pada akhirnya palsu terlepas dari seberapa kuat itu. Di depan api surgawi yang asli itu masih akan sangat rapuh. Senyum dingin muncul di sudut mulut Xiao Yan saat dia mengepalkan tangannya. Burung api, yang telah membengkak ke titik di mana ia akan memecahkan jaring api hijau tiba-tiba memancarkan cahaya api yang kuat. Tiba-tiba, itu mulai menyusut. Burung api besar itu dicekik oleh jaring api hijau menjadi titik api. Akhirnya, mereka melonjak keluar dari nyala api seperti segerombolan lebah dan memasuki tubuh Fang Yan dari segala arah. Dengus teredam terdengar di tenggorokan Fang Yan setelah nyala api kembali ke tubuhnya. Jelas, dia terluka ringan saat benturan api tadi. Xiao Yan sekali lagi dikejutkan oleh kemampuan api pengubah kehidupan untuk membelah diri untuk menghindari kunci jaring api. Ketidakpercayaan melonjak di dalam hatinya. Jika aku menangkap apa yang disebut api kehidupan ini dan menggunakan mantra api untuk menelannya, saya ingin tahu apakah itu akan memungkinkan mantra api berkembang sedikit. Api transformasi kehidupan yang ditunjukkan oleh 3 kelompok pria Fang Yan ini dapat dikatakan sebagai jenis api terkuat di antara semua api-api non-surgawi yang dilihat Xiao Yan selama itu adalah nyala api. Mantra api akan bisa menelan dan memurnikannya. Ini seperti api ungu yang telah disempurnakan Xiao Yan saat itu.
Tentu saja dengan kelas mantra api saat ini menelan api binatang biasa tidak akan berguna lagi. Namun, api pengubah kehidupan ini sedikit berbeda. Mungkin ada beberapa keuntungan jika dia menangkapnya. Api kehidupan ini dibentuk dari pengumpulan semua doki yang dimiliki oleh Fang Yan dan dua sesepuh lainnya. Jika dia menangkapnya, kekuatan Fang Yan dan dua lainnya pasti akan berkurang. Tidak ada yang tahu berapa banyak waktu yang mereka perlukan untuk kembali ke level ini. Senyuman tebal di sudut mulut Xiao Yan tanpa sadar telah berubah menjadi lebih padat ketika dia berpikir sampai saat ini. Karena kalian semua ingin bermain api, saya akan mengajari kalian semua apa yang disebut membakar diri sendiri ketika bermain api. Xiao Yan bergumam di dalam hatinya. Nyala api tidak berbentuk dan tanpa substansi secara alami, sangat sulit bagi orang biasa untuk menangkapnya. Namun, ini tidak terlalu sulit bagi Xiao Yan yang memiliki dua jenis api surgawi. Fang Yan yang menderita kerugian tersembunyi mengungkapkan ekspresi yang sedikit gelap dan serius saat pikiran ini masih melekat di hati Xiao Yan. Yang pertama berteriak dengan suara tajam. Bintang api Phoenix kedua sesepuh Demon Flame Valley sedikit terkejut ketika mereka mendengar teriakan tajam ini oleh Fang Yan. Mereka bertukar pandang dan langsung mengatupkan gigi. Segel di tangan mereka berubah dan nyala api coklat keabu-abuan tiba-tiba melonjak dari tubuh mereka ke segala arah. Mereka segera terjalin satu sama lain di langit. Ketika Fang Yan benar-benar menggabungkan api pengubah kehidupan di dalam tubuhnya, riak energi yang sangat kuat dengan cepat menyebar dari nyala api coklat keabu-abuan. Api coklat keabu-abuan berulang kali bergolak seperti lapisan awan. Sesaat kemudian, teriakan burung yang jernih tiba-tiba terbawa angin panas dari nyala api berwarna coklat keabu-abuan. Awan api beriak dan seekor burung api besar berwarna abu-abu, berukuran lebih dari 100 kaki, perlahan-lahan diaglomerasi dalam nyala api coklat keabu-abuan. Tidak mudah untuk bisa menggumpalkan api menjadi bentuk seperti itu. Kejutan juga melintas di mata Xiao Yan saat ia mengamati burung ilahi besar di langit yang terbuat dari api. Senyum yang tidak biasa melonjak di wajahnya saat gumaman lembut terdengar pelan. Bintang P, Kunix ini seharusnya terbentuk dari api yang berkumpul di dalam tubuh ketiga orang ini. Karena memang seperti ini, aku akan menerima semuanya begitu saja.